Memberikan pembelajaran mendalam saja ternyata tidak cukup untuk mewujudkan prinsip lulusan sekolah kejuruan yang harus bisa BMW, bekerja, melanjutkan pendidikan, atau wirausaha. Namun, situasi ini bukanlah tanggung jawab penuh dari sekolah kejuruan saja. Ini merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir atau kejuruan, bahkan perguruan tinggi juga bertanggung jawab terhadap situasi ini. Setelah sukses menerapkan pembelajaran poin bintang kejuaraan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan karakter murid yang sudah saya diseminasikan kepada rekan lainnya, PR selanjutnya dari laporan rapor pendidikan sekolah kami adalah tingkat keselarasan dengan dunia kerja yang masih rendah dan juga terintegrasi dengan penyerapan lulusan SMK. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan proses pembelajaran yang terlalu teoritis, kurangnya kegiatan praktikum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan rendahnya semangat belajar murid dalam proses pembelajaran. Walaupun guru sudah menggunakan media PowerPoint atau pembelajaran digital, tapi pembelajaran hanya dilakukan dengan mendengarkan ceramah penjelasan guru, hal itu justru membuat murid jenuh dan terpaksa fokus padahal tidak sedikit pun ilmu yang benar-benar dipahami. Saat murid diminta melakukan praktik langsung secara mandiri, mereka akan kebingungan karena tidak memiliki bekal pengetahuan awal. Situasi ini yang menjadi sebab awal rendahnya nilai keselarasan dengan dunia kerja pada sekolah kami. Semangat pagi, salam sejahtera. Saya Dwi Hasifah, guru di SMK Muhammadiyah Jember. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menerapkan pembelajaran poin yang membantu penyelarasan dengan dunia kerja dan membantu pemetaan kompetensi murid. Langkah awal yang saya lakukan adalah membangun semangat belajar murid dengan terlibat aktif pada pembelajaran. Murid diberi kesempatan untuk mencoba pemahamannya di depan kelas sehingga tumbuh rasa percaya diri dan melatih penyelesaian soal yang diberikan. Selanjutnya, saya memberikan LKPD kelompok sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan dunia kerja supaya pembelajaran lebih nyata dan lebih mudah dipahami. Murid yang paham utuh akan berkelompok dengan murid yang paham sebagian atau bahkan yang belum paham supaya terjadi pembelajaran tutor sebaya yang diharapkan dapat lebih membantu murid dalam memahami materi. Hal ini cukup efektif dalam menumbuhkan keaktifan dan semangat belajar murid. Murid yang bertindak sebagai tutor bisa lebih memahami materi, dan murid yang belum paham juga bisa lebih mudah memahami materi. Dengan kegiatan belajar ini juga, kemampuan inovasi dan kreativitas murid dapat terasah yang dibuktikan dengan penemuan langkah baru atau teori baru yang tidak guru jelaskan. Oke, sudah cukup ya. Saudara semua, masing-masing kelompok menemukan temuannya masing-masing dari studi kasusnya. Jadi tercapai. Yang guru harapkan dari studi kasus sudah tercapai. Selama proses penyelesaian, guru memantau aktivitas murid dan menyesuaikan dengan tabel Point of Vocational Alignment yang kemudian saya beri nama POVA. Ini merupakan inovasi pembelajaran dari hasil upgrade poin bintang kejuaraan sebelumnya. Inovasi ini memetakan kompetensi murid sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sehingga saat pemilihan IDUKA untuk kegiatan PKL sudah bisa selaras. Poin kompetensi murid dapat dilihat pada tabel paling kanan yang telah disesuaikan pewarnaannya serta telah memperhatikan karakter murid supaya tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga baik karakternya. POVA menggunakan teknologi spreadsheet yang dapat diakses dan diperbarui datanya secara real-time. Walaupun menerapkan tentor sebaya, guru harus terus memantau dan memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Setelah menyelesaikan LKPD, murid mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan untuk mengukur hasil belajar dapat menerapkan game-based learning game kit sebagai media ice breaking supaya murid bisa refresh sejenak. Selanjutnya,
Saya kuatkan lagi dengan penyampaian kesimpulan yang disampaikan oleh murid yang dirasa kurang aktif supaya semua murid dapat terlibat. Keberhasilan pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil kuesioner refleksi dan hasil belajar murid yang meningkat. Keseluruhannya, Bu Dwi mau tanya, pembelajaran hari ini sudah cukup baik nggak menurut kalian? Baik. Sudah cukup kalian pahami nggak materinya? Pembelajaran berpusat pada murid, yaitu pembelajaran yang menekankan keaktifan murid secara mendalam dan bermakna. Berikut merupakan testimoni beberapa video kegiatan murid yang bekerja sebelum lulus, sehingga prinsip sekolah kejuruan harus bisa BMW, bekerja, melanjutkan pendidikan, atau berwirausaha dapat tercapai. Penghargaan untuk siswa yang diterima kerja sebelum lulus SMK Muhammadiyah Jember. Nyambung kabel di atas genteng ini Bu Dwi. Lancar nyambung kabelnya, Bu Dwi. Bu Dwi, ini lagi nyambung kabel putus di Bedoro. Bu Dwi, ini Namir baru selesai penyambungan dan sedang merapikan kabel drop cord, Bu. Ini ruang server Proxinet. Lapor Bu Dwi, ini lagi proses valin. Jadi ini ODP-nya full. Kalau full tidak bisa dipasang, harus divalin. Demikian paparan inovasi pembelajaran penerapan POVA yang dapat meningkatkan kompetensi lulusan dan mengurangi angka pengangguran. Semoga dapat berdampak bagi pendidikan Indonesia dan menjadi pondasi yang kuat untuk Indonesia Emas 2045. Semoga menginspirasi. GTK hebat, Indonesia kuat.